Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Petrusnya yang keempat. 1 Petrus 4 kita akan dapati di dalam ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini bagaimana
kita bijak di dalam mempergunakan waktu yang ada? Apakah waktu yang ada, waktu yang sisa dalam hidup kita ini kita pergunakan menurut keinginan manusia atau menurut kehendak Allah? Mungkin tidak sepenuhnya kita dapat mempergunakan itu untuk Allah, tetapi setidaknya ada 60, 70 sampai 90%, 80% kita mempergunakan waktu kita untuk kehendak Allah. Sebab kenapa? Banyak kali kita mungkin mempergunakan waktu untuk kepentingan kita pribadi. Tetapi firman Allah mengingatkan kita untuk supaya persentase penggunaan waktu kita lebih banyak untuk kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kita kembali diingatkan, diberikan nasihat untuk memperhatikan waktu yang ada. Di dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang waktu. Jadi ada 3 kata yang dipakai menjelaskan tentang waktu di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kronos. Kronos adalah satuan waktu dengan berbagai ukuran, mulai dari paling singkat sampai yang berlangsung lama. Sekali lagi, kronos adalah satuan waktu dengan berbagai ukuran, dari yang singkat sampai yang paling lama. Sebabnya ada istilah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, abad, milenium. Jadi ini yang namanya kronos. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Kristus, kita mungkin bisa lihat di dalam Lukas 4 ayat 5, juga di dalam Kisah 13 ayat 18. Di situ menjelaskan tentang waktu kronos. Ada waktu yang kedua menurut bahasa Yunani adalah aion. Aion adalah waktu tanpa batas. Aion adalah waktu tanpa batas, di mana waktu menurut bahasa Yunani adalah waktu yang tidak ada batasannya. Kita mungkin bisa lihat di dalam Efesus 1 ayat 21, di situ dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang, yaitu dalam dunia kekekalan. Itulah yang dikatakan waktu tanpa batas. Juga kita bisa temukan di dalam Wahyu 21 ayat 1 tentang langit yang baru. Suatu keadaan di mana tidak ada waktu lagi, karena waktu telah lebur ke dalam kekekalan. Inilah yang namanya aion. Dan yang ketiga, waktu yang disebut dengan kairos. Kairos adalah waktu Tuhan di dalam melakukan rencananya, atau bisa saya katakan adalah kesempatan di dalam kita melakukan sesuatu, entah itu buruk ataupun baik, entah itu negatif ataupun positif. Jadi kesempatan kita berbuat yang baik atau tidak baik, itu adalah kairos. Dan kairos juga dikenal dengan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan-Nya, menyatakan pengampunannya, bahkan menyatakan keselamatannya dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, untuk percaya kepada Dia, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab ada waktunya, ada saatnya, kairosnya Tuhan tidak bisa diulangi lagi. Kesempatannya Tuhan tidak bisa terulang di dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak yang dikasihi Yesus Kristus, di mana kita diingatkan pagi hari ini supaya kita memiliki sikap yang tepat di dalam mempergunakan waktu yang ada. Kronos yaitu paket waktu yang masih kita miliki dari Tuhan sebagai kesempatan kita ada dalam dunia ini. Kita tidak tahu kronosnya kita, waktunya kita dalam dunia ini. Firman Allah katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa waktu manusia adalah 70 sampai 80 tahun, yang sisanya adalah
adalah satu sengsara. Sebabnya kita tidak tahu kronosnya Tuhan dalam hidup kita di dalam dunia ini. Kronosnya kita di dalam dunia berapa lama lagi. Jangan sampai kita berakhir di waktu yang tanpa batas, seperti yang mungkin tidak kita kehendaki. Sebab kita akan sampai di waktu yang bernama Ahion, di mana Ahion ada waktu tanpa batas yang kita akan alami. Entah itu sukacita, entah itu kedamaian, entah itu ada kegembiraan di sana, atau sebaliknya ada kesakitan, ada penderitaan, ada siksaan. Yang kita tahu bersama adalah sorga dan neraka. Kita punya tempat di mana? Waktu tanpa batas di mana? Ahion kita di mana? Di sorga atau di neraka? Di neraka atau di sorga? Itu pilihan kita. Itu sebabnya mari biar kiranya kronos yang ada dalam hidup kita pergunakan. Sebab masih ada kairos, yaitu kesempatan dari Tuhan untuk kita mempergunakan anugerahnya Allah dalam hidup kita. Dia sudah berkemurahan, Dia sudah memberikan waktunya Dia untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya kita boleh menikmati anugerahnya. Oleh sebab itu kita boleh diingatkan kembali dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi mempergunakan kesempatan bukan menurut keinginan manusia, tapi mempergunakan kesempatan untuk kehendak Allah, menurut kehendak Allah. Sebab kesempatan yang tidak bisa diulang kedua kali di dalam hidup ini. Ada kesempatan di mana akan berhenti, akan berakhir ketika Tuhan berkata berhenti, selesai, maka semua akan berhenti. Sebab kita tahu bersama bukan apa yang Tuhan katakan di dalam Wahyu 3 ayat 7, bahwa apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara, mari kita mempergunakan kairos, kesempatannya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa lihat sebuah contoh di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mungkin kita sudah tahu cerita tentang ini. Bagaimana di situ dikisahkan tentang seorang kaya dan seorang Lazarus, di mana orang kaya ini menyia-nyiakan kairos, kesempatan yang Tuhan beri untuk supaya dia berkemurahan, dia menyatakan kasihnya, bahkan dibukakan pintu keselamatan buat orang kaya ini. Tetapi sebaliknya, kesempatan yang ada dia tidak terima, dia tidak ambil kesempatan itu, malah sebaliknya dia mempergunakan kesempatan untuk kesenangan daging, yaitu pesta pora. Setelah umur kronos masa hidupnya berakhir, Lukas 16 ayat 24, orang kaya baru sadar ia butuh Yesus di dalam hidupnya, ia butuh keselamatan, dia butuh kemurahan di dalam hidupnya, tetapi sudah berakhir. Sehingga ibu bapak yang terkasih dalam Yesus, dia mengalami Ahion, yaitu suatu tempat, suatu alam yang tidak dibatasi oleh waktu, di mana dia menderita tanpa henti di alam yang tak ada batasan waktunya dan tanpa ujung, sehingga dia mengalami penderitaan. Dan kita tahu bersama bukan cerita ini, ada yang bernama Lazarus. Lazarus menyambut kairosnya Tuhan, kesempatan untuk supaya dia masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang mau percaya, sehingga kemurahan dan keselamatan dia alami. Dan kita tahu bersama dia mengalami Ahion dalam hidupnya.
Ketika Kronos berakhir di dunia ini, dia masuk di satu waktu tanpa batas, yaitu Aion. Tetapi Aion yang berbeda dengan orang kaya tadi. Dia mengalami sukacita di sana. Dia mengalami kedamaian di sana. Dia tidak mengalami siksaan. Sebab kenapa? Dia mampu menggunakan Kairos. Ya Tuhan, kesempatan. Sekalipun kita tidak dapat melihat apa yang dilakukan selama di dalam dunia, apa dia pakai untuk melayani Tuhan ataupun yang lain-lain. Tetapi kita dapat tangkap di sini bahwa setiap waktu adalah kesempatan kita untuk menerima akan berkat Tuhan dalam hidup kita, untuk supaya kita mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita masih dibukakan Tuhan kesempatan, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melakukan kehendak-Nya. Sebab kenapa? Seperti yang Tuhan inginkan orang-orang percaya melakukannya adalah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apabila kita tidak mempergunakan kairosnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam Galatia 6 ayat 10, malah itu semua akan hilang, akan berakhir kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, biar kiranya menjadi berkat buat pagi hari ini, melangkah di hari yang baru dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, mengingatkan kami supaya kami mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, bukan menurut keinginan kami manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Kami berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan firman Allah. Mampukan kami, tolong kami, Roh-Mu yang kudus, biar kiranya memimpin kami ke dalam seluruh kehendak Tuhan, seluruh kebenaran Allah, seluruh kehendak Allah, keinginan Allah, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.